Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati, saya akan bercerita tentang penggalan perjalanan hidup Raden Ajeng Kartini dengan judul Meraih Cita melalui goresan pena untuk mewujudkan emansipasi wanita. Tanggal 21 April tahun 1879, Raden Ajeng Kartini dilahirkan di kota Jepara dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ayu Ngasiran. Raden Ajeng Kartini tumbuh menjadi gadis remaja yang penuh dengan cita-cita. Meskipun Raden Ajeng Kartini adalah anak seorang bangsawan dan ayahnya adalah seorang bupati, namun kesempatan untuk memperoleh pendidikan sangatlah terbatas karena adat. Kartini harus dipingit. Di dalam pingitan, Kartini tidak tinggal diam. Kartini terus belajar dan terus belajar membaca, sehingga ilmu pengetahuannya sangatlah luas. Karena kepandaian Kartini dalam bahasa Belanda, maka digunakan Kartini untuk berkorespondensi dengan teman-temannya yang berasal dari negeri Belanda. Dalam berkorespondensi itu, Kartini berharap untuk mendapatkan pertolongan. Bagaimana cara untuk memajukan perempuan-perempuan pribumi? Karena menurutnya bahwa perempuan pribumi keadaannya dalam bidang pendidikan masih sangatlah rendah. Demikian juga untuk status sosialnya. Raden Ajeng Kartini mempunyai pengaruh besar terhadap emansipasi wanita. Kartini berpikir bahwa wanita pribumi yang ada hanyalah dipingit, tidak boleh bersekolah. Kemudian dia harus mau dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenalnya. Dia harus mau untuk dimadu. Hal inilah yang membuat Kartini sangat prihatin. Maka ditulislah keprihatinan itu dalam surat-surat Kartini. Kemudian Kartini juga menuliskan keinginannya untuk melanjutkan ke sekolah ke negeri Belanda dan keinginannya untuk melanjutkan ke sekolah kedokteran di Betawi. Ditulis dalam surat-surat itu karena belum direstui oleh ayah kandanya. Kartini sangat mencintai ayahandanya, demikian juga ayahanda Kartini. Tetapi cinta kasih inilah yang akhirnya menjadi kendala besar Kartini dalam memperoleh cita-citanya. Karena apa? Suatu hari ayahanda Kartini menyampaikan bahwa Kartini akan dinikahkan. Kartini tidak bisa menolak. Pada tanggal 12 November tahun 1903, Kartini menikah dengan seorang bupati Rembang. Bagaimana emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh Kartini? Apakah berhenti di situ saja? Tidak. Karena semangat dan kegigihan Kartini, maka suaminya memberi kebebasan kepada Kartini, mendukung kepada Kartini untuk mendirikan sekolah-sekolah wanita. Namun sayang, setelah 4 hari melahirkan putra yang pertama, tepatnya tanggal 17 September tahun 1904, Kartini wafat. Bagaimana
setelah Kartini wafat, apakah emansipasi wanita juga ikut terkubur mati? Tidak. Karena surat-surat yang ditulis oleh Kartini yang dikirimkan kepada teman-temannya yang ada di Eropa dikumpulkan, kemudian dibukukan oleh Mr. J.H. Abendanon, kemudian dibukukan pada tahun 1911. Buku itu diterbitkan dengan judul Dorothy Street, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Tidak hanya itu saja, pada tahun 1922 Balai Pustaka menerbitkan kembali surat-surat Kartini dalam bahasa Melayu dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Tidak hanya itu saja, versi Armin Pane menerbitkan kembali di tahun 1938 berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pemikiran-pemikiran yang ditulis dalam surat-surat Kartini sangat menginspirasi kepada tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Salah satunya adalah W.R. Supratman. Sehingga W.R. Supratman menciptakan lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Lagu itu sangat dikenal di kalangan pelajar. Bahkan juga ibu-ibu juga mengenal lagu Ibu Kita Kartini. Akhirnya, tanggal 2 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964 menetapkan Raden Ajeng Kartini diangkat menjadi pahlawan nasional. Kemudian menetapkan tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Selamat berHari Kartini. Semoga emansipasi wanita selalu menggelora di setiap nafas wanita. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita dikodratkan sebagai wanita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.